Puji Tuhan, saya sampaikan selamat pagi dan salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kita semua baik-baik saja. Kita boleh bersekutu, beribadah kepada Tuhan dan menikmati persekutuan dengan sesama umat beriman. Kita percaya dalam persekutuan seperti ini berkat Tuhan dinyatakan pada kita. Firman Tuhan mengatakan, sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya kalau saudara-saudara seiman diam bersama-sama dengan rukun, karena di sanalah diperintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari pagi ini kita akan kembali belajar dari firman Tuhan. Untuk itu sama-sama kita membaca di surat Yakobus pasal yang pertama. Kita membaca ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Yakobus pasal pertama ayat 13 sampai ayat yang ke-15. Saya membaca untuk kita sekalian, demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Puji Tuhan. Haleluya. Minggu lalu kita telah belajar bersama-sama tentang bagaimana seharusnya kita mengambil sikap yang radikal terhadap pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Sikap radikal adalah sikap yang Tuhan nasihatkan kepada kita untuk kita lakukan. Saya berharap supaya kita tetap mengingat pelajaran-pelajaran firman Tuhan itu dan kita mau menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak Ibu, saat kita diperhadapkan dengan berbagai macam pencobaan, mari kita menerimanya dengan sukacita. Jangan menolak, jangan marah kepada Tuhan, tetapi terima sebagai satu kebahagiaan dan percaya bahwa Allah sedang mengerjakan kebaikan dalam kehidupan kita. Mungkin saat-saat pencobaan itu datang, kita nggak ngerti apa rencana Tuhan. Tetapi ingat, karena Dia adalah Tuhan, Dia tidak pernah gagal membentuk kehidupan kita. Saat-saat pencobaan, Bapak Ibu, jangan kita mengingkarinya, jangan kita menolaknya, tetapi akui kalau memang ada godaan, ada pencobaan yang kita hadapi. Ya, jangan mencari pelarian, mencoba melupakan masalah dengan tidak mau menyelesaikannya, tapi hadapi. Kemudian tekun di dalamnya, artinya hadapi dengan iman. Ya, karena sungguh Allah memiliki kepentingan yang luar biasa atas pencobaan kita. Pencobaan-pencobaan, persoalan yang kita hadapi itu tidak pernah terjadi sia-sia. Semuanya dipersiapkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Dan jangan takut, jangan gentar menghadapi apapun juga Bapak Ibu, sebab orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang gentar itu tidak bisa melihat pertolongan Tuhan, tidak bisa melihat rencana Allah yang indah dalam hidupnya. Saat-saat pencobaan, terima damai sejahtera karena kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dia jaminan atas kehidupan kita. Kalau nyawanya saja sudah diberikan untuk keselamatan jiwa kita, maka Dia akan memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk pengudusan kita. Yang mana satu saat Dia juga akan memuliakan kita. Kita juga belajar kemarin, senantiasalah berharap kepada Tuhan, jangan pasrah tanpa harapan. Amin. Jangan merasa pencobaan sudah akhir dari hidup kita. Tidak, kita telah dilahirkan kembali
dalam hidup yang penuh dengan pengharapan. Dan mari saat-saat pencobaan jangan mengandalkan diri sendiri, jangan merasa sanggup, merasa bisa, tetapi berserah gandol Gusti. Amin. Ya, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan sikap yang radikal seperti itu, kita akan menjadi orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang utuh, menjadi pribadi-pribadi yang sempurna, pribadi-pribadi yang tidak kekurangan suatu apapun juga. Nah, pagi ini melalui Yakobus pasal 1 ayat 13 sampai 15, mari kita bersama-sama belajar tentang bagaimana kita mengatasi godaan. Ya. Bagaimana kita mengatasi pencobaan. Bapak Ibu, pencobaan dan godaan itu ternyata dalam bahasa Yunaninya itu menggunakan kata yang sama. Tapi coba kita akan melihat tentang godaan ya. Bagaimana kita dapat mengatasi godaan. Bagaimana kita bisa menang atas godaan, menang atas pencobaan. Mungkin Bapak Ibu merasa kenapa kita harus belajar lagi tentang menang atas godaan, sebab kita sama sekali tidak akan pernah berhasil menjadi seorang Kristen kalau kita nggak belajar mengatasi yang namanya cobaan. Kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang Kristen yang tulen, yang setia sampai mati. Kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang Kristen yang berbuah-buahkan kebenaran dalam hidup ini kalau kita tidak belajar menang atas godaan-godaan yang datang dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, ada banyak, tidak hanya jemaat, tetapi dalam kalangan para pelayan, pendeta yang sudah bertahun-tahun, ya belasan tahun menjadi Kristen, belasan tahun melayani Tuhan, tetapi jatuh dalam dosa karena tidak dapat mengatasi godaan. Ada orang yang sudah dapat, saya katakan dewasa rohaninya, dia seorang pengkhotbah, dia seorang dosen, dia lulusan sekolah teologi yang baik, tapi dia gagal menghadapi godaan dan akhirnya jatuh. Berantakan hidupnya, berantakan keluarganya, berantakan pelayanannya, dan sekarang harus menghadapi berbagai macam kesusahan karena tidak pernah belajar untuk mengatasi pencobaan, tidak pernah belajar untuk menang atas godaan. Makanya Bapak Ibu, khotbah ini penting. Amin. Karena sekali lagi kita tidak akan pernah berhasil menjadi seorang Kristen yang berbuah-buah kalau kita enggak dapat menang atas cobaan. Saya juga mohon doanya, dukungannya. Kalau saya menjaga Bapak Ibu Saudara, saya juga rindu Bapak Ibu menjaga saya, supaya jangan sampai di akhir hidup saya justru saya jatuh dalam pencobaan dan saya kalah atas godaan. Jangan seperti Yudas Iskariot. Amin Bapak Ibu. Jangan seperti Demas. Demas itu percaya melayani bersama-sama Paulus, tapi akhirnya kalah terhadap godaan dan dia meninggalkan iman. Jangan seperti Diotrefes Bapak Ibu. Ya, pasca pandemi banyak orang-orang Kristen yang undur dari iman karena gagal menghadapi godaan. Banyak juga pelayan-pelayan Tuhan yang mundur dari iman karena gagal menghadapi godaan. Mari kita belajar bersama-sama supaya kita berhasil menjadi seorang Kristen yang berbuah-buah dalam hidup ini. Amin. Amin. Dan mari kita saling menjaga Bapak Ibu. Saya terus berdoa dan menjaga Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan doakan saya juga supaya saya juga enggak jatuh. Karena kadang-kadang saudara kalau kita merasa kuat di satu bidang, saya juga punya kelemahan saya sendiri. Kalau nggak ada orang-orang yang memperhatikan saya juga, kita semua bisa dalam bahaya. Mari, Bapak Ibu, sekali lagi, kita tidak akan pernah jadi seorang Kristen yang berhasil kalau kita nggak belajar menang atas pencobaan. Tentunya kita semua ingat perumpamaan tentang penabur, ya. Orang beriman itu diumpamakan seperti benih, ya.
benih yang ditabur oleh seorang penabur, benih itu ada yang jatuh di tepi jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang ada semak durinya, ada yang jatuh di tanah yang baik. Ya, benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu adalah orang-orang beriman yang setelah mendengar firman, menyatakan iman kepada Yesus. Yes, aku percaya Yesus. Kan begitu. Dia menunjukkan pertumbuhan rohani, dia setia. Ya, ada pertobatan pada awalnya. Ada kesetiaan dalam berdoa, ada kesetiaan membaca Alkitab, rajin juga ke gereja. Tetapi karena dia kalah atas godaan, ada sinar terik matahari, ada banyak godaan-godaan yang begitu luar biasa. Akhirnya orang ini gugur imannya. Tumbuhan itu mati. Gagal tumbuh, gagal hidup Bapak Ibu ya. Kemudian ada benih yang jatuh di tanah yang dengan semak-semak duri, dia tumbuh. Ada orang yang menyatakan imannya, percaya Yesus, menunjukkan pertumbuhan rohani. Ya, tetapi ketika dia tumbuh, maka tumbuh juga semak duri yang menghimpit. Itulah kekhawatiran dunia, itulah kecintaan dunia ini. Dan karena orang percaya ini tidak dapat mengatasi godaan dari dunia, maka gugurlah imannya juga. Bahkan mati, saudara. Tentunya kita tidak mau iman kita gugur. Amin Bapak Ibu. Ya, kita mau menjadi seperti benih yang ditanam di tanah yang baik ketika dia tumbuh, subur dan berbuah-buah lebat. Mari Bapak Ibu, kita harus benar-benar cakap menghadapi godaan. Ya, cakap mengatasi godaan. Sebab kalau tidak, sesungguhnya kita sedang berjalan menuju kepada maut. Menuju kepada kematian. Seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu itu. Seperti benih yang jatuh di tanah yang dengan semak duri itu. Mulanya menyatakan iman. Ada pertumbuhan rohani, tetapi mati. Bapak Ibu. Mari kita mau belajar bersama-sama pagi hari ini. Kita mau jadi orang-orang yang dapat menang atas godaan. Amin. Nah, Yakobus memberikan kepada kita beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk kita menjadi orang-orang yang menang atas godaan Bapak Ibu. Yang pertama perhatikan, kalau kita mau menang atas godaan Bapak Ibu ya, maka kita harus memahami, kita harus mengenali apa sih yang menjadi sumber godaan dalam hidup kita. Ya. Saya baca lagi saudara ayat yang ke-13. Kita harus tahu apa yang menjadi sumber dari pencobaan itu. Apa yang menjadi sumber dari godaan itu. Ayat 13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Yakobus menunjukkan sumber dari godaan Bapak Ibu ya. Ternyata godaan itu tidak datang dari Allah. Godaan itu datang dari diri sendiri. Ya. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Bapak Ibu perhatikan kata dicobai. Tadi saya sudah sempat singgung ya. Kata dicobai itu adalah satu kata yang digunakan untuk menunjukkan kepada pencobaan atau godaan juga ujian. Saya melihat di dalam bahasa aslinya itu adalah peirazo. Peirazo itu bisa berarti to tempt, ya, itu mencobai, tetapi juga bisa berarti to test, kan begitu. Itu menguji. Jadi kata peirazo, ya kata peirazo dalam ayat ini atau yang diterjemahkan dengan kata pencobaan itu memiliki dua pengertian yang berbeda. Yang pertama adalah ujian, yang kedua adalah godaan. Itu pencobaan, peirazo. Ya, nah Allah itu Bapak Ibu, Allah itu menguji. Allah itu mempeirazo, ya, mencobai iman orang percaya, tetapi dia tidak mencobai supaya
orang percaya itu jatuh dalam dosa. Tidak, ini adalah ujian untuk membangun kehidupan umatnya. Jadi kalau Allah mempeiraso kita, orang-orang percaya tujuannya bukan untuk menjatuhkan kita, tetapi justru menguji untuk membangun kehidupan kita. Nah, sementara peiraso itu juga bisa berarti godaan. Mengapa itu menjadi godaan Bapak Ibu? Karena kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Karena apa? Karena ada dosa di dalam kehidupan kita, sehingga ujian itu bisa juga menjadi godaan bagi kita. Makanya kalau kita tidak belajar untuk mengatasi godaan, sekali lagi Bapak Ibu, kita tidak akan berhasil menjadi orang Kristen yang sejati, menjadi orang Kristen yang berbuah-buahkan kebenaran. Kita melihat bagaimana Allah itu menguji iman Abraham. Tujuannya bukan untuk menjatuhkan atau supaya Abraham berbuat dosa, tidak, tetapi untuk menjadikan Abraham menjadi pribadi seperti yang dikehendakinya. Kita melihat bagaimana Allah itu menguji Ayub dengan membiarkan atau mengizinkan setan untuk menyiksanya dengan berbagai macam pencobaan. Tetapi tujuannya bukan supaya Ayub ini berbuat dosa, tidak. Tetapi untuk membuktikan kemurnian iman Ayub. Bapak Ibu bicara tentang pencobaan, ya bicara tentang ujian, Allah itu menguji semua orang. Allah itu menguji, ya, Allah itu menguji baik orang benar maupun orang jahat untuk apa? Untuk mengungkapkan karakter orang itu masing-masing. Saudara, orang itu akan ketahuan karakternya seperti apa ketika dia sedang dalam ujian. Seperti itu ya. Ya. Kalau orang dalam situasi sulit, dalam situasi pergumulan, baru akan kelihatan persis bagaimana karakter orang itu. Di luar ujian kita tidak bisa melihat karakter orang itu dengan sesungguhnya. Dan Allah itu menguji untuk melihat karakter orang, menguji semua orang. Coba kita lihat Mazmur pasal 11 ayat 4-7. Mazmur pasal 11. Demikian firman Tuhan, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus, Tuhan tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, ya, dan membenci orang yang mencintai kekerasan. Perhatikan ini, membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Ya. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Amin Bapak Ibu. Jadi Allah itu menguji semua orang. Kita juga sementara diuji oleh Tuhan. Jangan biarkan karena dosa kita, karena kuasa-kuasa kegelapan, ujian itu justru menjadi godaan bagi kita. Bapak Ibu, kalaupun toh kita tergoda, kita harus menang atas godaan. Loh, enggak ada amennya. Harus menang. Ya, kalau enggak kita enggak akan berhasil jadi Kristen yang berbuah-buah. Lihat, Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Membenci kekerasan, mengasihi keadilan. Dan hanya orang-orang yang menang atas cobaan, atas godaan, yang akan memandang wajah Allah. Kalau Bapak Ibu tidak berhasil menghadapi cobaan, jalan kita menuju kematian. Ya, saya bersyukur Tuhan izinkan saya untuk banyak melihat, tidak hanya di kota kita, tapi di kota-kota lain. Saya banyak kenal ya orang-orang percaya lain, dan saya melihat godaan tidak hanya bagi orang-orang Kristen pemula Bapak Ibu, tapi bagi orang-orang Kristen yang sudah puluhan tahun
Bahkan pendeta-pendeta senior itu bisa jatuh dalam godaan. Hati-hati, mari kita saling menjaga. Masih ada banyak ayat yang lain tentang itu Bapak Ibu ya, tetapi mungkin cukup kita membaca itu. Saya mau menegaskan bahwa tujuan Allah menguji kita adalah untuk memurnikan iman kita. Ya, kemarin saya sudah baca itu ya, di 1 Petrus ya, 1 ya adalah ujian terhadap iman ya. Mungkin kita perlu membacalah supaya kita ingat lagi 1 Petrus 1 ayat 6 sampai 7. Bagi kita adalah sebenarnya ujian iman itu ya, 1 Petrus 1. Supaya Bapak Ibu membaca ayatnya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tetapi sekali lagi, karena dosa yang terus-menerus ya mengganggu kita, menggoda kita, karena pekerjaan kuasa-kuasa kegelapan, setiap ujian itu bisa menjadi godaan untuk kita berbuat dosa. Maka itu Bapak Ibu, kita penting sekali memahami sumber dari pencobaan supaya kita bisa mengatasi pencobaan. Amin. Nah, lalu apa sumber pencobaan itu Bapak Ibu? Ya, ternyata Yakobus mengatakan godaan itu tidak pernah datang dari Tuhan. Tolong saya katakan amin. Godaan itu tidak pernah datang dari Tuhan, Bapak Ibu ya. Jadi jangan pernah menyalahkan Tuhan saat kita tergoda, kan begitu ya. Jangan kita menyalahkan Tuhan saat kita dicobai. Jelas tadi firman Tuhan mengatakan seperti itu ya, bahwa sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketika orang dicobai, jangan pernah mengatakan pencobaan ini datangnya dari Allah. Namun demikian kita harus jujur bahwa manusia itu seringkali menyalahkan pihak lain atas pencobaan yang dialaminya. Orang itu menyalahkan pihak lain atas cobaan atau godaan yang dialaminya. Ini realitas yang kita lihat sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, maka Adam dan Hawa menyalahkan Allah, Bapak Ibu ya. Ya, ketika Tuhan menegur Adam, Adam, kenapa kamu ini? Kenapa kamu memakan buah itu? Dia berkata apa? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ya kan? Orang itu menghindari tanggung jawab, Bapak Ibu. Nah, kalau orang terus menyalahkan orang atas cobaan hidupnya, dia tidak akan pernah menang atas pencobaan. Ketika Allah menghadapi Hawa, Hawa, apa yang kamu lakukan ini? Ular itu yang memperdaya aku Tuhan, sehingga aku makan buah itu. Ya memang secara teknis kedua pernyataan itu benar, karena ada perempuan lah, Adam ini berbuat dosa. Karena ular yang mencobai itu, maka Hawa itu berbuat dosa. Tetapi jawaban-jawaban teknis yang seperti itu sesungguhnya adalah usaha untuk menghindari tanggung jawab pribadi atas dosa. Bapak Ibu, kalau kita enggak bertanggung jawab atas dosa kita enggak akan pernah dapat menyelesaikan dosa kita. Lah aku mukul gara-gara dia gitu kok. Kan begitu. Sebenarnya aku mau bayar utangku, tapi karena sikapnya seperti itu aku nggak mau bayar, kan mungkin begitu ya. Lah saya mau dia, kan dia goda saya kok. Coba dia tidak goda saya. Lah saya tidak ke gereja, lah anak-anak rewel kok. Istri nggak mendukung kok. Kita menyalahkan pihak lain. Padahal itu tanggung jawab kita loh Bapak Ibu ya. Amin.
Nah, Yakobus mau kita melihat Bapak Ibu, jangan kita menyalahkan Tuhan atau pihak lain. Kalau kita seringkali melakukan itu dalam hidup ini, kita nggak akan pernah bisa menang atas pencobaan. Apa kok karena gereja? Oh, kalau orang itu ke gereja aku nggak mau datang, aku benci sama dia. Apa begitu? Oh, lek dia masih terima tamu, gak atene nang gereja aku, kan begitu. Halo? Tuhan tidak pernah mencobai siapapun, amin. Kita yang dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ya kadang saya juga begitu. Lawang disuguhi ya tak makan. Waduh, susah ya nyalakan orang lain. Makanya saya nggak akan pernah langsing-langsing kalau saya menyalahkan orang yang nyuguhi itu. Habis dipaksa, nanti kalau nggak saya makan jemaat marah. Saya makan istriku marah. Rewel. Gini salah gitu salah. Tapi saya nggak akan pernah jadi baik, memang saya harus mengakui itu Bapak Ibu. Saya bersyukur waktu saya menggumuli ayat-ayat ini. Kita nggak akan pernah berhasil menang atas godaan kalau kita terus menyalahkan pihak lain. Kalau kita terus menyalahkan Tuhan. Hanya orang bodoh yang menyalahkan Tuhan. Coba kita lihat Amsal 19 ayat yang ketiga. Amsal pasal 19 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan ya. Kebodohan itu menyesatkan jalan orang, lalu gusarlah hatinya terhadap Tuhan. Setelah orang dicobai oleh keinginannya, dia melakukan kesalahan, dia mengalami kerugian, marahlah dia, dan yang disalahkan Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab memberikan banyak contoh tentang bagaimana orang melepaskan tanggung jawab terhadap dosa-dosanya. Bagaimana orang mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain, kepada orang lain, kepada Tuhan bahkan. Ya kalau bisa kita katakan lucu ya banyak kelucuan saudara. Kalau Bapak Ibu membaca di Keluaran pasal 32 ayat 2 sampai 4 pada waktu Musa tidak turun-turun ya untuk menerima 10 hukum Taurat itu, maka Harun meminta bangsa Israel untuk memberikan perhiasan emasnya, kemudian dia menempanya dengan menempanya dengan alat-alat pahat dan menjadi lembu emas. Tetapi ketika dikonfrontasi oleh Musa, "Kakak, kenapa kamu melakukan ini?" "Aku tidak tahu, aku hanya minta emas, minta anting-anting. Setelah aku lemparkan ke dalam api, tiba-tiba muncullah lembu emas itu." Ini kan lucu ya, orang gak mau tanggung jawab atas dosanya. Kalau begini gak akan pernah beres masalah Bapak Ibu. Coba kita baca aja Keluaran 32 ayat 2 sampai 4 supaya kita bisa melihat itu. Ini lucu, orang seringkali menyalahkan pihak lain ya, atau menghindari tanggung jawab. Keluaran pasal 32. Coba lihat itu ya. "Lalu berkatalah Harun kepada mereka, tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya. Perhatikan siapa yang membuat lembu emas? Itulah Harun. Dibentuknya dengan pahat. Dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Jelas kalau ada lembu emas itu pekerjaan dari Harun Bapak Ibu. Tetapi setelah Harun dikonfrontasi oleh Musa, Harun gak mau tanggung jawab. Ini sifat kebanyakan orang ya. Coba dia lempar ke pihak lain. Coba ayat 24. Ayat 24 dari Keluaran 32.
Lalu berkata kepada mereka, siapa yang empunya emas haruslah menanggalkannya, mereka memberikannya kepadaku dan aku melemparkannya ke dalam api. Lihat, lalu ada mujizat. Dan keluarlah anak lembu ini. Orang itu suka nggak mau tanggung jawab. Kalau salah ya ngaku salah lah, itu baru beres. Karena di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, barang siapa mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Bahwa Allah itu akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi kalau kita tidak mau mengakui dosa, kita melemparkan ke pihak lain, kita nggak akan pernah dapat menang atas godaan. Kita ini suka merasionalisasikan, kalau Tuhan Maha Kuasa, kalau Tuhan berdaulat, kenapa Tuhan membiarkan saya melakukan itu? Kalau seharusnya Tuhan sayang saya, kan Tuhan cegah saya, ya. Cegah saya untuk tidak bertemu dengan wanita itu dan akhirnya memang Tuhan tidak bertanggung jawab. Nah loh, kalau udah begitu, kalau Tuhan kalau Tuhan sayang, kenapa saya mengalami pergumulan ini? Kenapa saya harus menghadapi semuanya ini? Kalau Tuhan memang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk kebaikan saya, kenapa? Selalu menyalahkan pihak yang lain. Bapak Ibu, kita tidak akan pernah dapat berhasil menang atas cobaan kalau kita selalu menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan. Apalagi menyalahkan Tuhan. Yakobus dengan jelas mengatakan bahwa Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Ya, dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat yang kelima, mungkin bisa ditampilkan saja 1 Yohanes 1 ayat yang kelima, Allah itu adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Habakuk 1 ayat 13 mengatakan, mata Tuhan itu terlalu suci untuk melihat kejahatan dan Tuhan itu tidak bisa memandang kelaliman. Ya. Karena Allah tidak dapat dicobai, Ia juga tidak pernah mencobai siapapun. Lalu pertanyaannya, lalu cobaan itu datang dari mana? Bapak Ibu, ternyata godaan itu datang dari keinginan kita sendiri. Amin Bapak Ibu. Ya, coba saya membaca lagi ayat yang ke-14 ya, supaya kita lebih jelas dengan ayat-ayat ini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Di bagian ini Yakobus tidak menyebut iblis ya, atau sumber godaan yang lain, sekalipun nanti di pasal yang ketiga, di pasal yang keempat kita melihat iblis juga bisa menjadi sumber godaan, bahkan ada hal-hal yang lain juga bisa menjadi sumber godaan seperti kekayaan, kehormatan dan lain sebagainya. Tetapi khusus di sini Yakobus bicara bahwa sebenarnya godaan itu datangnya dari keinginan kita sendiri. Bapak Ibu, kalau kita menyalahkan orang lain, menyalahkan lingkungan, menyalahkan Tuhan, artinya kita menghindari sumber godaan yang sesungguhnya, yaitu diri kita sendiri. Bahkan kalau kita menyebut dosa sebagai masalah, dosa sebagai penyakit, itu artinya kita melepaskan tanggung jawab atas dosa yang sudah kita buat. Tidak ada harapan saudara bagi orang-orang yang tidak mau mengakui keberdosaannya, yang tidak mau bertobat untuk dapat menang atas godaan itu. Pencobaan itu berasal dari keinginan kita sendiri. Itu harus kita terima dan kita harus bertobat kalau kita ternyata jatuh dalam godaan yang disebabkan oleh keinginan kita sendiri itu. Saya melihat bahwa dengan awal ini Bapak Ibu kita akan bisa menang atas godaan. Nah, bicara tentang keinginan itu juga bisa berarti nafsu. Tapi kata keinginan itu juga bisa berarti baik ya. Tetapi juga bisa berarti keinginan yang jahat. Alkitab menunjukkan ada keinginan-keinginan yang baik, tetapi juga ada keinginan-keinginan yang jahat. Tetapi bicara tentang godaan, itu adalah keinginan yang berdosa Bapak Ibu ya. Ya,
terkadang keinginan yang baik itu bisa menjadi dosa kalau kita salah menanganinya. Ya contoh ya, saudara kalau lapar ingin makan itu kan baik, itu kan sah ya. Kalau saya lapar saya cari makan sah. Tetapi menjadi berdosa kalau saya mencuri untuk memuaskan rasa lapar saya, kan begitu. Ya. Ya seperti kan keinginan melakukan hubungan seks itu kan wajar dalam setiap orang, tetapi menjadi berdosa kalau kita melakukannya di luar hubungan pernikahan yang sehat, kan begitu. Jadi hati-hati dengan cara kita menangani keinginan kita. Ya contoh, apakah hutang itu dosa? Ya enggak. Tapi orang harus membayar hutangnya. Orang bisa berjanji, apakah dosa berjanji? Tidak. Tetapi ketika kita tidak menepati janji, itu menjadi dosa. Saat kita menginginkan sebuah gadget yang lebih canggih, sekarang ada, muncul ya yang namanya gadget itu, luar biasa. Tapi menjadi berdosa kalau saya mendapatkannya dengan cara merampok misalkan, menipu dan lain sebagainya. Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan kita dengan keinginan-keinginan baik, tetapi karena dosa, karena kejahatan kita, Bapak Ibu ya. Seringkali keinginan baik menjadi keinginan yang berdosa karena kita cenderung mengikuti dosa itu. Makanya kita perlu waspada terhadap keinginan kita. Bahkan keinginan-keinginan baik itu bisa menjadi jerat bagi kita. Mari kita menanganinya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai itu menjadi godaan yang pada akhirnya membawa kita ke jalan kebinasaan. Ya, Bapak Ibu bisa menerapkan dalam banyak hal. Nah, beda dengan Tuhan Yesus, Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus itu tidak dicobai oleh keinginannya sendiri, tidak, karena dia adalah Allah ya, dia adalah Tuhan. Yesus tidak punya keinginan untuk berdosa, dia tidak dapat dicobai, Yesus tidak perlu melawan pikiran-pikiran yang jahat. Tapi bagi kita, saya mau mengatakan, semua keinginan-keinginan yang salah itu berasal dari pikiran kita, berasal dari hati kita. Makanya minggu sore yang lalu saya katakan, tugas seorang percaya, para pelayan itu menjaga hati. Ya. Jagalah hati dengan kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Amin. Ini perlu kita pahami Bapak Ibu. Makanya sekali lagi kita perlu menyadari kalau kita mau menang atas godaan itu sumbernya diri kita sendiri. Sumbernya diri kita sendiri. Tetapi tidak berarti kalau kita dikodai langsung kita berdosa, tidak Bapak Ibu. Keinginan baru menjadi dosa setelah itu dibuahi. Makanya ketika kita lihat handphone orang ya, apike ya. Coba seandainya jadi milikku, lalu tengking, darah Yesus. Ku tengking keluar semua keinginan jahat dalam nama Yesus. Pergi saudara, itu belum dosa. Tapi kalau HP itu kok keren ya, seandainya aku ambil. Kapan dia ke kamar mandi ya? Ketika keinginan dibuahi itu baru jadi dosa. Ya suami-suami ketika mungkin lihat ada Sembodro lewat, tahu Sembodro? Larasati mungkin atau Sri Kandi lewat. Tapi ketika langsung darah Yesus, wah, saudara aman, ini dosa ini, buang. Tapi kalau sudah mulai begini, andai aku jadi bunga, engkau jadi kembangnya. Wah, itu bahaya Bapak Ibu. Tidak pernah seorang pun mencuri sebelum memikirkan untuk mencuri. Ya, tidak seorang pun berzina sebelum dia, kalau pasti dia sudah memikirkannya terlebih dahulu, saudara. Semua dosa yang kita buat itu sudah pasti kita pikir dulu.
Makanya mari kita menawan pikiran kita kepada Kristus. Amin. Mari kita memiliki pikiran Kristus. Jadi kalau mau menang atas godaan Bapak Ibu, ketahui sumbernya. Allah tidak pernah menggoda kita. Tapi kita digoda oleh keinginan kita sendiri. Hati-hati dengan pikiran kita. Ya, serahkanlah itu kepada Allah. Akui bahwa semua karena kesalahan kita sendiri. Ada monster di dalam diri kita, ya begitu ya, yang harus kita kalahkan. Kita harus menaklukkan pikiran kita, mengenakan yang baik. Sebab kalau kita tidak mau melakukan itu, kita akan kalah terus terhadap godaan karena kita menyalahkan pihak lain. Nah, hal yang berikutnya Bapak Ibu, kalau kita mau menang atas cobaan, kita harus mengenali kekuatan dari godaan. Bapak Ibu, godaan itu mempunyai kekuatan yang sangat besar, kekuatan yang sangat mematikan, kekuatan yang menuntun kepada kematian, ya, kekuatan yang menuntun kepada maut. Perhatikan, dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ayat yang ke-15, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ya, jangan main-main dengan pikiran-pikiran jahat. Jangan main dengan perasaan-perasaan yang keliru. Kadang kita ini membangun perasaan iri, perasaan yang cemas, membangun emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran yang keliru. Hati-hati Bapak Ibu, itu mempunyai kekuatan yang hebat untuk menghancurkan kita. Bahkan itu bisa menuntun kepada kematian, itu bisa menyebabkan maut dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita gagal menang atas pencobaan, kita gagal jadi seorang Kristen yang tulen. Ya, lihat ada beberapa cara godaan yang sangat merusak. Yang pertama, perhatikan bahwa ternyata godaan itu ada dalam diri kita masing-masing. Godaan itu bukan musuh dari luar Bapak Ibu, itu musuh yang hidup di dalam kita. Ingat, semua orang telah berdosa, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Kata Paulus, saat aku menginginkan yang baik, yang jahat itu sudah ada dalam diriku, kan begitu. Godaan itu merusak karena ada di dalam diri kita. Seperti Kain, mengapa mukamu muram? Mengapa hatimu panas? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Sumbernya di hatimu. Kenapa hatimu panas? Kenapa hatimu begitu? Bapak Ibu, kita harus selalu waspada terhadap keinginan hati kita. Karena saya mau mengatakan saudara, itu tidak akan selesai sampai kita mati dan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Amin. Enggak akan selesai sampai kita bertemu dengan Yesus. Selalu akan ada keinginan-keinginan yang jahat, bahkan yang baik pun bisa menjadi jahat, dan itu sangat berbahaya. Banyak orang Kristen jatuh karena itu Bapak Ibu ya. Jadi akar dari kehancuran itu ada di dalam diri kita. Makanya jaga hati dengan segala kewaspadaan. Karena disitulah terpancar kehidupan. Milikilah pikiran dan perasaan Kristus. Jangan salahkan orang lain. Tembak sana, tembak sini, tapi lupa bahwa sebenarnya godaan datangnya dari dirinya sendiri. Nah, godaan itu juga pengaruhnya besar karena apa? Itu memiliki unsur perasaan yang sangat kuat dan itu penuh dengan tipuan Bapak Ibu. Perhatikan ya, bahwa dikatakan tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikir olehnya. Ini seperti orang mancing. Orang mancing itu memberi umpan. Umpan itu akan memikat, kan begitu kan. Dan kalau orang makan umpan, dia akan diseret, saudara. Ya, jadi ikan ketika dipikat oleh umpan, dia berpikir akan dapat makanan. Tetapi ketika dia makan umpan itu, ternyata dia jadi makanan, kan begitu. Ikan yang dipancing itu berpikir akan dapat makanan, tapi ketika dia mengambil pikatan itu, dia jadi makanan.
Lihat, ini ada unsur emosi dan ada unsur penipuan. Bapak Ibu, godaan itu pasti yang pertama-tama itu perasaan yang wah asik ya, andai dia jadi bunga, aku jadi kumbangnya, pasti asik. Ya kan? Unsur perasaan. Wih, dia pikir akan senang, dia pikir akan gembira, tapi ketika dia mengambil pikatan itu, dia diseret ke arah mana? Arah kehancuran. Dia nggak jadi senang, tapi hidupnya berantakan, rumah tangganya berantakan, dan yang lebih ngeri kalau enggak bertobat, ujungnya maut, Bapak Ibu. Ya, selalu ada unsur penipuan, Bapak Ibu ya. Tidak ada godaan itu yang tidak menarik, enggak ada, pasti menarik lah, pasti menarik. Ya, orang bilang rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendirian begitu. Atau mungkin secara lebih belak-belakan, istri orang lebih cantik dari istri sendirian begitu ya. Ya, mobil orang lebih bagus dari mobil sendiri kan begitu. Apalah macam-macam seperti itulah. Makanya Bapak Ibu, sebagai orang percaya jangan hidup berdasarkan perasaan, tetapi hiduplah berdasarkan iman. Amin. Ya, sekalipun perasaan kita merasa, wih itu, aduh pasti asik itu. Jangan ikuti perasaan, tapi ikuti firman Tuhan. Ya, ini menjadi sangat penting. Ya, kadang-kadang ya seperti itu ya, kita ini ikuti perasaan, enak iki, lupa nasihat dokter. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Makanya kita perlu mengikuti firman Allah, tidak peduli ada perasaan yang kuat yang menarik kita ke arah yang berbeda. Contoh, hari Minggu kebaktian pagi, aduh, cek kesel yo, yang lain ngajak, ayo kita ke sana yuk, ke Kerembangan, enak adem lah ya, mangan soto, ndok asin, enak tenan. Perasaan sedang. Saudara, ikuti kata Tuhan, jangan perasaan. Amin. Kan begitu. Kadang-kadang kalau sudah mau marah, aku marah tak labrak, puas aku, kan begitu. Sampai-sampai seperti siapa itu yang puas gitu. Siapa itu? Tukul. Tak labrak maring ini. Pokoknya puas aku. Boleh tak kata-katai, aku lego. Saudara, jangan ikuti perasaan, ikuti firman Tuhan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Amin. Jangan balas fitnah dengan fitnah. Rasanya lek wis aku iso nyeblokno wong iki, aku bahagia, kan begitu. Tapi menjauhkan, hindari dari hal yang seperti itu. Ya, jadi jangan ikuti perasaan. Kemudian godaan itu kuat karena apa? Dia punya kehidupannya sendiri. Nah, ini yang mengerikan. Ya, dan apabila keinginan itu dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ternyata godaan itu sesuatu yang memiliki kehidupan sendiri. Hawa nafsu itu ternyata bisa mengandung, bisa dibuahi, dan bisa dilahirkan menjadi dosa yang menuntun kepada maut. Makanya waspada, jangan sampai kita membuahi keinginan-keinginan jahat. Amin. Jangan sampai kita membuahi cobaan, sehingga itu melahirkan dosa dan akan sangat menghancurkan kehidupan kita. Waktu saya membuat kolam, maka pohon yang di samping kolam itu harus dimatikan, dipotong akarnya, cabut. Sebab kalau tidak, pohon kan punya kehidupannya sendiri. Nanti sekalipun dipotong, tapi dia nanti tumbuh lagi, akarnya merambat, kolam bisa pecahan seperti itu ya. Saya juga melihat kayak di trotoar seperti itu kan bisa tumbuh pohon dan merusak trotoar karena dia punya kehidupan sendiri. Bapak Ibu hati-hati, godaan itu kalau tidak segera diselesaikan, kalau keinginan jahat tidak segera diatasi dengan pertobatan, itu akan tumbuh dan menghancurkan kehidupan kita.
makanya harus cepat-cepat dibereskan. Ya, makanya kata Tuhan Yesus, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau tangan kirimu menyesatkan engkau, potong. Kalau kakimu menyesatkan engkau, potong. Artinya apa? Jangan dibiarkan, karena dia punya kehidupan. Kalau mata ini suka mencobai dan dibiarkan, ya wis lirik sana, lirik sini, gitu. Kayak orang Bali. Tangan ini jahil terus. Ya, kalau keinginan ini enggak selesai, saudara, ini bahaya sekali. Hati-hati. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kalau kita mau menang atas godaan, kenali bahwa tujuan akhir dari pencobaan itu adalah maut. Tentunya tidak ada seorang pun di antara kita yang ingin binasa. Amin. Tidak ada di antara kita yang ingin mati Bapak Ibu. Ya, Yakobus menunjukkan bahwa dosa itu bukan statis, dosa itu aktif, dosa itu dinamis, dosa itu menuju kepada maut. Dosa itu menuju kepada kematian. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekali lagi, dosa itu seperti tanaman kecil di trotoar. Kalau dia dibiarkan akan tumbuh dan merusak trotoar itu. Ya, dosa itu seperti retakan kecil di akuarium besar kita. Kalau tidak segera kita atasi retakan kecil di akuarium itu, lama-lama pecah akuarium itu. Hati-hati dengan retakan kecil di fan belt mobil kita. Ya, segera ganti, kalau tidak lama-lama putus fan belt, rusak mobil Bapak Ibu. Jadi hati-hati dengan arah dari godaan. Kalau kita terus-menerus menghidupi, ya, membuahi keinginan-keinginan jahat, kita tidak bertobat, tidak mengakuinya, arahnya maut, arahnya kematian. Ingat, maut itu kontras dengan kehidupan. Coba kita baca ayat yang ke-12, jadi dari Yakobus pasal 1 tadi itu, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tetapi apabila keinginan itu telah dibuai, ayat yang ke-15, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Hati-hati. Maut itu kontras dengan mahkota kehidupan. Keduanya adalah tujuan yang berbeda sama sekali. Kalau Bapak Ibu menang atas godaan, Bapak Ibu menang atas pencobaan, Bapak Ibu akan menerima mahkota kehidupan. Tapi kalau Bapak Ibu gagal mengatasi pencobaan, maut. Mari lihat ujungnya kemana. Amin Bapak Ibu. Lihat arahnya kemana. Apakah hidupmu mengarah kepada kehidupan yang kekal? Dengan terus setia kepada Tuhan, mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, atau kita mengikuti perasaan kita. Godaan tidak pernah mengatakan sesuatu dengan jujur. Ayo kalau kamu mau celaka, kalau kamu mau masuk neraka, ayo kita ke sini. Enggak pernah seperti itu. Ayo kalau kamu mau mempermalukan nama Tuhan, yuk kita lakukan ini. Tidak pernah seperti itu. Dia pasti mengatakan, kalau kamu mau senang, kalau keinginanmu ya mau terpenuhi, lakukan ini. Tapi dia tidak pernah mengatakan ujungnya kemana. Bapak Ibu, pastikan lihat ujungnya. Saya ini sopir AKAP, antar kota, antar provinsi. Saya terbiasa lihat map sekarang. Kalau saya lihat map sekarang, saya lihat ujungnya dulu ke kemana. Kalau sudah tahu ujungnya kemana, saya akan mengikuti map itu. Tapi kalau saya nggak tahu ujungnya, salah kita menetapkan tujuan, kita pikir kita akan sampai ke tempat A, tahu-tahu kita ke tempat B. Ingat, ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya kepada maut. Saya selalu lihat, saya perkecil dulu, ini ujungnya ke kemana ini? Oh sudah benar. Sudah benar. Kalau sudah benar, saya ikuti. Tapi kalau ujungnya ini A, saya harus cari rute yang lain.
berarti saya salah memahami ujungnya. Mari Bapak Ibu, hati-hati. Kita tidak akan pernah menjadi seorang Kristen yang tulen, seorang Kristen yang berbuah-buahkan kebenaran kalau kita enggak belajar mengatasi keinginan-keinginan kita yang berdosa. Kalau kita enggak bertobat, ya jangan menyalahkan orang lain, apalagi menyalahkan Tuhan. Tapi mari selesaikan keinginan yang berdosa itu. Ingat bahwa kekuatan keinginan jahat itu sangat besar, itu akan mendatangkan kerusakan yang sangat hebat, akan mendatangkan maut bagi kehidupan kita. Ingat arahnya, bahwa keinginan-keinginan jahat, keberdosaan, ujungnya kepada maut. Mari kita mau menang atas pencobaan, dan kalau kita setia, kita mau menerima mahkota kehidupan itu. Amin. Sama-sama kita berdua.